Kurang lebih kita membahas mengenai pengelolaan desa. Mungkinnya hal yang baru di luar mungkin apa namanya pelajaran ataupun materi yang selama diberikan di kuliah ini sebagai pengajian lah, penambah wawasan bagi nanti adik-adik ke depannya. Jadi tadi saya kedua adalah profil saya sudah saya jelaskan secara singkat ya mengenai profil diri saya sendiri. Nah, jadi sebelum kita masuk ke desa, pengelolaan dana desa khususnya itu tidak terlepas dari beberapa regulasi ataupun peraturan yang mendasari keluarnya dana desa tersebut atau secara lebih luas kita berbicara adalah keuangan desa tersebut. Yang pertama tentu saja ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, itulah yang mendasari eh, cikal bakal lah kalau saya bilang itu kurang lebih dana desa itu ada. Terus ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang telah dirubah atau dengan PP 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2014. Terus ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan peraturan pemerintah 22 tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Juga ada peraturan di bawahnya lagi, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desa. Terus ada diatur juga mengenai pengelolaan dana desa diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2019, sebagaimana telah dirubah sebanyak 3 kali, yaitu di PMK 40 tahun 2020, terus dirubah menjadi PMK 50 tahun 2020, kemudian dirubah terakhir PMK 156 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. Dan terakhir adalah Permen Desa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan desa tahun 2021. Jadi setiap tahunnya itu biasanya sebelum ke situ, jadi regulasi keuangan desa ini ada kurang lebih 3 kementerian lah yang mengaturnya, yaitu ada Permendagri, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Dana Desa. Jadi kalau Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri itu lebih ke pengelolaan prosedur keuangan desanya. Sedangkan kalau peraturan Menteri Desa itu mengeluarkan peraturan yang kurang lebih mengatur penggunaannya untuk apa saja sih dana desa yang digunakan, kurang lebih seperti itulah. Jadi untuk penggunaan itu biasanya setiap tahun eh, Kementerian Desa itu mengeluarkan semacam aturan penggunaan atau prioritas penggunaan dana desa. Jadi tahun 2020 berbeda dikeluarkan, terus tahun 2021 nanti mungkin dikeluarkan lagi. Jadi biasanya setiap tahun tuh ada semacam peraturan dari Kementerian Desa terkait dengan penggunaan dana desa atau prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Kita lanjut slide berikutnya. Sebelum kita masuk mungkin ke desa, ke pengelolaan desa atau dana desa, kita mesti tahu terlebih dahulu itu desa atau di sini gampong ya kalau di Aceh bahasanya. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda sebutannya, seperti yang di apa namanya definisikan ini adalah desa dan desa adat atau yang sebenarnya dengan nama lain. Jadi setiap daerah itu mempunyai ciri khas tersendiri. Seperti di Aceh Gampong, di Padang itu Nagari, dan juga misalkan seperti saya dulu di Maluku itu namanya negeri. Jadi masing-masing provinsi lah ataupun kabupaten kota itu memiliki ciri khasnya tersendiri terkait dengan penamaan desa. Tapi intinya sama saja, desa juga disebut kalau bahasa Indonesianya. Jadi desa itu adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Jadi desa itu disebut desa sudah pasti apabila dia memiliki batas wilayah lah, mempunyai wilayah lah kurang lebih seperti itu. Itu yang syarat pertamanya disebut sebagai desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa itu kurang lebih dia mempunyai wewenang untuk mengatur
mengatur pemerintahan desanya ya, sepanjang tidak melebihi kewenangannya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat di apa namanya di gambar yang disajikan situ sudah ada semacam kedudukan lah, kedudukannya desa itu kan kurang lebih di bawah, di hierarki paling bawah ya, dari pemerintah pusat, terus ada pemerintah provinsi namanya, terus ada pemerintah kabupaten atau kota, terus di bawah pemerintah kabupaten kota itu ada kecamatan, terus di bawah kecamatan itu ada pemerintahan desa. Jadi desa itu kalau bisa kita di sini adalah hierarki paling bawah dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi seperti tadi desa adalah dia harus memiliki apa namanya wilayah terlebih dahulu, terus dia mempunyai wewenang untuk mengatur sistem pemerintahan desanya secara tersendiri yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi perlu adik-adik tahu, desa-desa atau kampung-kampung yang ada di seluruh Indonesia ini sudah terdaftar lah seperti itu di Permendagri, di Kementerian Dalam Negeri. Jadi di situ sudah terdaftar nama beserta kode desanya. Jadi setiap daerah itu mempunyai kode desa tersendiri. Misalkan Aceh itu kode provinsinya misalkan 01, nanti kode kabupaten misalkan di sini Kota Langsa ya, Kota Langsa misalkan kodenya 02 bisa seperti itu. Nanti per kecamatan sampai dengan per desa itu ada kode-kode masing-masing jadinya. Jadi itu gunanya lah untuk memudahkan saja sebenarnya, untuk memudahkan Kementerian Dalam Negeri dan juga masyarakat ataupun pemerintah kabupaten kota dalam mendata desa-desa ataupun kampung yang ada di daerahnya masing-masing seperti itu. Jadi kalau kita dari hierarki adalah di sini ada tadi ada desentralisasi. Desentralisasi itu pengertiannya itu yang garis hitam itu kurang lebih adalah pelimpahan wewenang ya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mengurus suatu urusan. Misalkan contohnya pilkada itu kan didesentralisasikan, pilkada ataupun pembentukan DPRD yang ada di kabupaten kota. Nah, itu namanya desentralisasi namanya. Jadi otonomi lah kurang lebih kalau bahasa itu ya, bahasa singkatnya otonomi daerah. Jadi daerah-daerah di kabupaten dilimpahkan wewenang dalam mengurus suatu urusan dari pemerintah pusat. Seperti contohnya tadi misalkan pilkada daerah ataupun pembentukan DPRD itu sendiri. Kalau dekonsentrasi itu adalah semacam penyerahan wewenang terhadap suatu dari pemerintah pusat kepada aparatur yang ada di bawah pemerintah di daerah terhadap suatu kegiatan tertentu. Jadi misalkan kalau di pemerintah pusat, misalkan situ saya contohkan ada Kementerian Perhubungan ya, Kementerian Perhubungan. Jadi di kabupaten kota itu biasanya ada dinas-dinas ya, dinas perhubungan segala macam, kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi ada satu kegiatan yang diserahkan wewenangnya terhadap pemerintah daerah. Oke, kita lanjut yang slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke struktur pemerintah desa ini ya. Struktur pemerintah desa, setelah tadi kita sebelumnya membahas tentang desa ya, ataupun kampung. Jadi desa itu sudah pasti mempunyai struktur lah, organ lah kalau lebih gitu ya. Jadi strukturnya di situ bisa dilihat ada juga tercantum di Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 dan juga ada di Permendagri tahun 84 nomor 84 tahun 2015 mengenai susunan organisasi dan tata kelola di desa. Jadi secara umum pemerintahan di desa ini ada kepala desanya, atau kepala kampung lah, kecil ya dia kalau di Aceh namanya, lebih kecil, Pak Kecil. Dia sebagai pemimpin lah di desa tersebut. Jadi di sini ada yang di bawah kepala desa ada sekretariat desa, terus ada pelaksana kewilayahan dan juga pelaksana teknisnya. Jadi kepala desa itu fungsinya apa? Dia adalah
pemimpin di desa tersebut. Jadi dia mengatur semua, bertanggung jawab terhadap kegiatan ataupun segala urusan yang ada di desa atau kampung tersebut. Jadi dia yang menerapkan menerbitkan semacam peraturan desa, itu salah satu fungsinya, tugasnya, dan bertanggung jawab terhadap segala pengelolaan keuangan yang ada di desa tersebut. Dia sebagai dia juga harus terlibat dalam, dari sisi intinya dia terlibat dari hulu dan hilirnya lah, dari perencanaan sampai dengan nanti dengan pelaporan terkait dengan keuangan desa. Itu kepala desa lah yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada sekretariat desa. Sekretariat desa di sini itu adalah seperti dibilang wakil juga tidak wakil, tapi pembantu kepala desa juga. Atau jadi harus mengurus segala macam administrasi tentang desa, seperti tata usaha. Jadi di bawah sekretariat desa itu ada urusan-urusan lah, urusan tata usaha, di situ ada keuangan dan perencanaan. Itu paling paling sedikitnya lah, atau normalnya strukturnya seperti itu. Di bawah sekretariat desa ada urusan tata usaha atau umum, keuangan, dan perencanaan. Namun untuk struktur di bawah sekretariat desa ini dibolehkan juga terdiri dari dua urusan. Itu tergantung dari SDM dan juga kemampuan keuangan di masing-masing desa. Jadi bisa disesuaikan. Jadi bisa misalkan urusan tata usaha umum bisa dilebur atau disatukan dengan urusan keuangan. Jadi terjadi dua urusan di bawah sekretariat desa, itu bisa dilakukan. Umumnya adalah 3 urusan atau 2 urusan di bawah sekretariat desa. Jadi masing-masing urusan tadi itu memiliki fungsi masing-masing yang mendukung sekretariat desa tersebut. Oke, sebelumnya tadi sekretariat desa tadi adalah dipimpin oleh sekretaris desa ya, sekretaris desa. Sekretariat desa itu adalah semacam organ besarnya yang terdiri dari beberapa urusan. Jadi kalau urusan tata usaha umum itu mungkin seperti di kampus juga ya, di kampus tata usaha ya berkaitan dengan administrasi perkantoran. Umum itu mungkin berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pengadaan peralatan yang ada di desa. Terus urusan keuangan sudah pasti dia mengurusi mengenai segala. Halo? Jadi urusan keuangan itu sudah pasti dia mengurusi berkaitan dengan proses pengeluaran maupun penerimaan keuangan yang ada di desa tersebut. Sedangkan urusan perencanaan itu adalah dia berkaitan dengan mengurus mengenai anggaran perencanaan desa di desa, misalnya anggaran pendapatan belanja desa, terus ada namanya nanti RPJM desa. RPJM itu adalah rencana jangka menengah pemerintah desa. Itu biasanya 5 tahunan, itu kurang lebih di urusan perencanaan lah yang bertugas dalam mengolah hal tersebut. Terus di bawah kepala desa juga ada namanya pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari kepala desa. Kalau di sini namanya di bawahnya adalah kepala dusun atau sebutan nama lain dari tergantung desanya masing-masing. Biasanya kan dusun di bawah kepala desa itu biasa ada kepala dusunnya. Itu adalah perpanjangan tangan dari kepala desa juga. Tugasnya adalah kurang lebih ya mengatur ketertiban masyarakat di sekitarnya juga, seperti itu. Terus ada pelaksana teknis. Ini lebih namanya teknis berarti lebih kepada kegiatan ya. Kalau bahasa ringkasnya adik-adik ya. Pelaksana teknis kegiatan di desa. Di situ ada beberapa seksi. Ada 3. Kalau di Permendagri itu diwajibkan ada 3 seksi di bawah pelaksana teknis, yaitu seksi pemerintahan, kesejahteraan, dan juga pelayanan. Itu bertugas untuk mengatur juga berbagai kegiatan yang ada di desa, kegiatan teknisnya. Misalkan desa melakukan pembangunan ataupun melakukan nanti kegiatan pemberdayaan masyarakat, itu di pelaksana teknis kegiatannya yang bertugasnya. Sama halnya dengan di sekretariat desa, di urusan di seksi ini, di pelaksana teknis juga seksinya dibolehkan 2 seksi.
2 atau 3 seksi saja, tergantung tadi SDM, sumber daya manusia yang ada di desa tersebut, dan juga kemampuan keuangan yang ada di desa tersebut. Jadi bisa disesuaikan saja. Jadi misalkan seksi pemerintahan dan juga bergabung dengan seksi kesejahteraan itu bisa dilebur, nanti tinggal disesuaikan saja tupoksinya masing-masing. Jadi sekretariat desa, pelaksana kewilayahan ataupun pelaksana teknis ini kalau di Permendagri atau di peraturan Kementerian Dalam Negeri itu disebut sebagai perangkat desa. Jadi sektor pemerintahan desa itu terdiri dari kepala desa dan juga perangkat desa. Di mana perangkat desa tadi itu terdiri sekretariat desa beserta urusan yang di bawahnya, pelaksana kewilayahan beserta di bawahnya juga dusun, dan juga pelaksana teknis beserta seksi-seksi yang di bawahnya dan juga staf-staf yang mendukungnya. Jadi ini kurang lebih struktur pemerintah desa atau gampong yang ada di ketentuan di Kementerian Dalam Negeri. Nanti kalau untuk penamaannya dari masing-masing perangkat desa ataupun kepala desa itu disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kabupaten kota ataupun desa tersebut. Mungkin sekretaris desa di provinsi Aceh ataupun di provinsi seperti misalkan di Maluku atau di Papua itu berbeda, tidak masalah. Yang penting organisasinya tetap sama gitu. Tetap mengikuti ketentuan yang ada di Kementerian Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015. Nah, setelah kini kita masuk ke dana desanya. Kalau tadi sebelumnya kita membahas mengenai tadi itu apa itu desa, bagaimana strukturnya gitu. Jadi kita sekarang masuk ke topik dana desa. Jadi dana desa itu kalau didefinisikan itu anggaran yang bersumber dari APBN. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, intinya dari pemerintah pusat, yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota ke desa dan diprioritaskan untuk digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi sebelum kita berbicara ke dana desanya, perlu adik-adik ketahui bersama adalah dana desa. Jadi dana desa itu merupakan salah satu dana yang dikelola oleh desa itu sendiri. Jadi di desa itu ada beberapa sumber dana yang dikelola oleh desa. Jadi nanti ada di slide selanjutnya dijelaskan bahwasanya ada namanya nanti anggaran dana desa. Jadi hampir sama nanti anggaran desa dan juga ada dana desa. Nanti kita jelaskan perbedaan di mana. Jadi dana desa itu adalah mungkin salah satu saja dana yang dikelola oleh pemerintah desa, yang di mana itu nanti itu merupakan suatu kesatuan yang sebenarnya di pengelolaan keuangan desa. Jadi pengelolaan keuangan desa tadi itu, jadi nanti supaya tidak salah persepsi adik-adik adalah pengelolaan keuangan desa itu bukan hanya dana desa saja, tapi keseluruhan mencakup dana-dana yang ada di pemerintah desa tersebut. Jadi salah satunya nanti ada dana desa, ada dana dari bantuan provinsi juga, dan kabupaten kota, kurang lebih seperti itu. Jadi dana desa adalah bagian dari pengelolaan keuangan desa yang nanti akan dianggarkan atau dicantumkan di dalam namanya APBD desa. Jadi itu APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi kalau hierarkinya adalah dari APBN. Jadi untuk dana desa ini adalah anggarannya bersumber dari APBN, terus ditransferlah ke kabupaten kota. Itu di rekening kabupaten kota, dianggarkan juga di APBD kabupaten kota. Selanjutnya barulah dia ditransfer dari APBD kabupaten kota ke desa, rekening desa atau APBD desanya, di rekening desa. Jadi dana desa itu merupakan dana dari pemerintah pusat yang transfer dari
kepada kabupaten kota, dan juga kabupaten kota baru mentransfernya ke desa. Di mana penggunaannya tadi itu untuk dana desa itu seperti yang sebelumnya saya sampaikan adalah dia mempunyai aturan tertentu mengenai penggunaan dana desanya. Jadi dana desa ini tidak bisa tidak bisa sembarangan atau semaunya saja dipergunakan, tapi itu ada semacam aturannya lah, prioritas penggunaannya, untuk penggunaannya, untuk realisasi penggunaannya. Jadi mana penggunaan di sini sesuai dengan di aturan Permen Desa itu adalah untuk pembangunan desa dan untuk bidang ini bidang pembangunan desa dan juga bidang pemberdayaan masyarakat desa. Jadi di dalam nanti gambar umum saya jelaskan, di keuangan desa itu ada beberapa bidang belanja, atau ada belanja berdasarkan bidang. Itu ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, ada bidang pembangunan desa, ada bidang pemberdayaan masyarakat desa, ada bidang pembinaan masyarakat desa, dan juga ada bidang nanti namanya bidang tak terduga, itu belanja untuk bencana-bencana alam, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk dana desa ini dikhususkan atau diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nanti pembangunan desa ini ada sub-subnya lah, sub-bidangnya, kurang lebih seperti itu. Jadi pembangunan desa ada sub-bidang, misalkan sub-bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kurang lebih seperti itu, lingkungan hidup, dan sebagainya macamnya. Jadi pembangunan desa, kalau gambaran sederhananya nanti untuk supaya adik-adik muda memahami adalah digunakan adalah untuk membangun infrastruktur lah, kurang lebih seperti itu yang ada di desa, seperti misalkan jalan, misalkan apalagi ya, posyandu seperti itu, poskesdes namanya, posyandu desa seperti itu bisa juga. Misalkan ada namanya saluran irigasi desa bisa juga. Jadi untuk digunakan untuk melakukan infrastruktur desa lah, membangun infrastruktur desa. Kalau pemberdayaan masyarakat desa itu arahnya lebih kepada namanya pemberdayaan ya, lebih kepada peningkatan mutu sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Jadi misalkan contohnya kegiatan pelatihan terhadap ibu-ibu misalkan yang ada di desa dalam keterampilan menjahit misalnya seperti itu, atau keterampilan terhadap petani-petani di desa terkait dengan metode metode pertanian yang mutakhir seperti itu kurang lebih arah kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Jadi kurang lebih mendukung peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Jadi kenapa kenapa pemerintah lebih condong memilih dana desa itu digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, itu karena memang sesuai dengan visi misi juga Presiden, yaitu nawacita, di mana salah satunya di waktu tahun 2014 semenjak Pak Jokowi itu menjabat adalah pembangunan Indonesia berdasarkan dari pinggiran. Di pinggiran ini maksud adalah dari desa tersebut. Jadi selama ini mungkin sebelum ada dana desa, pembangunan di desa itu masih kurang lebih tertinggal lah, kita bilang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tertinggal, masih mungkin akses jalan, kurang lebih infrastruktur yang ada di sana itu masih belum memadai. Jadi digelontorkanlah dana desa tersebut, diharapkan bisa untuk meminimalisir hal tersebut. Jadi desa tersebut tidak lagi terbelakang, memadai. Jadi pembangunan lebih hidup, yang dimana tujuannya pasti meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Desa di masing-masing provinsi. Jadi tidak terlalu ada ketimpangan. Jadi diharapkan dana desa itu digunakan sebaik-baiknya lah untuk pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kurang lebih itu gambar umum dana desa. Untuk dana desa ya, jadi diprioritaskan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Jadi untuk
adik-adik mungkin nanti kalau misalkan ada di sekitar rumahnya, biasa itu dana desa itu di apa namanya dibuat spanduk gitu ya, dibuat spanduk di sekitar jalan desa itu mengenai anggaran desanya ini untuk apa saja kegiatan yang biasa itu ada. Jadi nanti adik-adik bisa lihat, oh dana desa di desa saya ini digunakan untuk misalkan pembangunan jalan, misalkan pembangunan jaringan internet seperti itu. Jadi nanti adik-adik tahu itu eh, peruntukannya untuk apa saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi dana desa tadi itu adalah salah satu dana yang dikelola oleh pemerintah desa ya, yang berasal dari APBN atau dari pemerintah pusat. Oke, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, menyambung tadi yang sudah mungkin kita singgung sedikit, yaitu tujuan dana desa. Tujuan besarnya adalah membuat desa itu kuat, maju, mandiri, demokrasi, dan sejahtera. Jadi dana desa itu digelontorkan seperti yang tadi saya sampaikan secara umum adalah untuk membuat desa itu kuat, maju, dan juga meningkatkan kesejahteraan dan juga menurunkan angka kemiskinan yang ada di desa, meningkatkan perekonomian desa. Jadi hal-hal yang baik-baik lah kurang lebih seperti adik-adik ya. Penggunaan dana desa tersebut tujuannya. Jadi membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa. Jadi diharapkan dengan adanya dana desa itu, ekonomi di desa itu bergerak. Jadi ekonomi kecil menengah di desa itu turut ikut berputar, bergerak, yang mana dapat mengatasi permasalahan ekonomi di desa. Terus membangun sumber daya manusia di desa. Jadi melalui ada bidang tadi pemberdayaan masyarakat desa tadi, diharapkan SDM di desa itu meningkat lah, baik secara pengetahuan maupun skillnya, yang dimana lagi ujung-ujungnya pasti kan dia bisa untuk di ujung-ujungnya adalah meningkatkan perekonomian desa juga, bisa dibilang itu, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Terus yang paling lebih lah membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik yang ada di desa yang sesuai dengan kewenangan desa tersebut. Jadi di situ ada apa namanya tujuan dari desa tersebut kurang lebih seperti itu ya. Jadi secara umum adalah meningkatkan perekonomian desa. Nah, ini ada, mungkin saya lihat dulu chat ya Bapak Ibu ya, ada pertanyaan dari Muhammad Fuad ya. Muhammad Fuad ini mahasiswa ya? Atau gimana ya? Ya, mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa ya. Ya, jadi ada pertanyaan besaran maksimal porsi dana desa yang bisa diberikan kepada BUMDes ya. Nah, jadi ini sebenarnya nanti ada itunya ya, ada apa namanya, ada poster tersendiri, slide tersendiri. Tapi kalau saya nggak apa-apa saya jawab, untuk porsinya itu sebenarnya disesuaikan, tidak ada ketentuan yang mengikat ya, mengatur mengenai pemberian ke BUMDes. Jadi sebelum masuk ke situ, mungkin adik-adik perlu tahu adalah BUMDes itu adalah badan usaha milik desa. Nah, jadi badan usaha milik desa itu adalah semacam badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, yang mana modalnya juga dipunyai sebagian besar oleh desa, yang dimana tujuannya adalah untuk menggerakkan tadi ekonomi masyarakat di desa. Jadi desa itu bisa memberikan penyertaan modal namanya, penyertaan modal. Jadi setiap tahun ada penyertaan modal dari desa ke badan usaha milik desa tersebut. Namun besarannya itu tidak, setahu saya itu tidak ada ketentuan yang mengikatnya, hanya saja disesuaikan dengan kemampuan dari desa tersebut. Itu anggarannya berapa dikalkulasikan, itu baru bisa disalurkan atau dilakukan penyertaan modal ke BUMDes. Dan yang pasti setiap tahunnya BUMDes itu harus mempertanggungjawabkan penyertaan modal yang telah diberikan di desa tersebut. Itu merupakan menjadi bahan evaluasi bagi desanya.
apakah tahun berikutnya diberikan lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Jadi misalkan eh, ternyata di tahun pertama diberikan misalkan 10% dari dana desa yang diterima oleh di desa ya. Misalnya dari 100 juta, 10 juta, tahun pertama 10 juta diberikan kepada desa. Digunakan oleh BUMDes 10 juta tersebut dipertanggungjawabkan, ternyata mungkin hasilnya belum maksimal, kurang lebih seperti itu, bisa ditambah juga. Itu jadi bahan evaluasi lah kurang lebih untuk si desanya dalam memberikan penyertaan modal di desa, di BUMDesnya untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi porsinya sebenarnya tidak ada yang mengatur, mengikat ya, mengikat mengenai penyertaan modal yang diberikan atau porsi dana desa yang diberikan kepada BUMDes. Tapi memang prioritas dana desa tahun 2021 nanti ada slide berikutnya, itu salah satunya di prioritas untuk penguatan BUMDes tadi. Nanti akan kita bahas untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Mungkin itu ya, Pak Fuad ya, mengenai jawabannya, porsi maksimalnya. Terus, nah ini apakah ada pertanyaan selanjutnya dari Dea Anggra ini ya? Dea Anggra ini apakah dana desa boleh digunakan untuk membayar honor perangkat desa, Pak, seperti imam desa setempat? Ini imam ini imam sholat kah atau imam apa maksudnya ini? Iya Pak, seperti imam desa, imam sholat ya. Imam sholat ya dia, tapi dia perangkat desa ya? Iya, dia bagian dari perangkat desa, kayak apa namanya, penasehat desa gitu juga Pak. Oh, penasehat desa ya. Jadi sebenarnya kalau untuk dana desa ini dia untuk kalau untuk honor ataupun penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa itu sebenarnya sudah dianggarkan di ada namanya alokasi dana desa seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi adik-adik nanti mungkin untuk semuanya. Jadi ada namanya alokasi dana desa dan juga ada namanya dana desa. Jadi kadang-kadang kebalik-balik itu agak ketukar-tukar alokasi dana desa dan juga dana desa. Jadi alokasi dana desa itu sebenarnya peruntukannya setahu saya itu tidak ada tidak ada pengaturannya lebih detail seperti dana desa untuk ini, untuk A, B, C. Dia seperti di fleksibel lah, dibebaskan untuk seluruh kegiatan. Jadi sedangkan dana desa ini dia seperti tadi diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan juga untuk pemberdayaan desa. Jadi sebenarnya untuk misalkan honor, kalau saya nangkapnya ini dia honor yang dimaksud adalah honor misalkan penghasilan tetapnya, penghasilan bulanan kurang lebih penghasilan bulanannya, tunjangan bulanannya itu sebenarnya tidak boleh dibiayai oleh dana desa. Kalau memang yang dimaksud honor di sini adalah penghasilan tetapnya, tidak boleh dibiayai oleh dana desa. Itu sudah dianggarkan di alokasi dana desa sebenarnya untuk penghasilan tetap, tunjangan selama setahun ataupun tiap bulan pada perangkat desa. Itu sudah dianggarkan atau sudah dialokasikan memakai alokasi dana desa. Itu namanya sumber dana alokasi dana desa. Sedangkan untuk dana desa itu kalau bisa tidak dipergunakan untuk itu, karena memang kan tujuannya adalah untuk pembangunan desa dan juga untuk pemberdayaan desa. Mungkin itu ya, Dek ya. Dia Anggra ini kurang lebih jawabannya. Jadi memang sama hal juga, pengalaman saya di Maluku juga seperti itu juga, memang ada beberapa misalkan gaji kepala desa, penghasilan perangkat desa misalkan ya, itu dibiayai oleh dana desa. Itu sebaiknya memang tidak digunakan, tidak dialokasikan lagi lah untuk hal-hal seperti itu. Jadi memang dia lebih kepada bidang-bidang pemberdayaan masyarakat desa dan juga pembangunan desa. Lebih seperti itu ya, Dek ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi menyambung tadi pertanyaan tadi kan, kita di sini ada namanya selanjutnya prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Jadi yang mungkin kita bahasnya tahun 2021 saja, mungkin supaya relate lah dengan kondisi yang sekarang ya. Karena memang
sebelumnya saya jelaskan dana desa ini hadir dari tahun 2015 sampai dengan sampai sekarang. Jadi mulainya itu tahun 2015 setahun setelah undang-undang tentang desa tahun 2014 itu terbit atau muncul. Tahun 2015 mulailah disalurkan dan desa itu kepada desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi setiap tahunnya seperti yang saya singgung di awal tadi, Kementerian Desa itu mengeluarkan semacam aturan lah untuk penggunaan dana desa ini untuk apa saja, prioritasnya untuk apa saja. Jadi prioritas itu yang namanya prioritas kan yang didahulukan ya namanya, yang pengertian umumnya apa yang mesti didahulukan dari kegiatan yang lainnya. Nah, jadi untuk tahun 2021 ini kalau kita lihat di sini sesuai dengan peraturan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal nomor 13 tahun 2020 ada bidang atau kegiatan lah atau tema, kalau kita bilang tema penggunaan dana desa untuk tahun 2021, yaitu adalah yang pertama adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, pemulihan ekonomi nasional ini arahnya itu kepada penguatan BUMDes atau BUMDes seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas Fuad tadi. Jadi pemulihan ekonomi nasional itu arahnya lebih kepada penguatan BUMDes dan juga BUMDesma yang ada di desa. Jadi sejak tahun 2018 itu BUMDesma itu sudah menjadi semacam prioritas utama untuk dibangun atau dibentuk oleh desa yang diarahkan, yang diprioritaskan lah untuk pembentukan BUMDes itu diprioritaskan oleh Kementerian Desa. Kenapa pembentukan BUMDes itu? Jadi diharapkan BUMDes itu masyarakat desa itu tidak lagi ibaratnya bekerja atau maupun ekonominya itu bergerak lah kurang lebih di desa tersebut. Jadi uangnya itu berputarnya di desa tersebut. Jadi diharapkan orang-orang desa itu tidak perlu mencari pekerjaan yang misalkan jauh sampai ke kota ataupun keluar daerahnya. Diharapkan seperti itu. Jadi arahnya adalah untuk penguatan BUMDes. Maka sejak tahun 2018 itu desa-desa yang ada di Indonesia itu diharapkan sudah mulai membentuk BUMDesnya. Kalau BUMDesma itu adalah BUMDes bersama, itu gabungan BUMDes dari beberapa desa. Jadi ada beberapa ada beberapa BUMDes di beberapa desa yang bisa dibuat semacam BUMDesma yang mengelola yang dapat mengelola satu atau dua jenis usaha. Jadi namanya BUMDes itu adalah dia mempunyai unit usaha pasti. Unit usaha tersebut bagaimana menentukannya itu sesuai dengan potensi di masing-masing desa tersebut. Misalkan di desanya dia potensinya wisata, misalkan ya udah dia berarti membuat BUMDes yang bergerak di bidang wisata. Jadi dia mengelola wisata di daerah tersebut. Jadi misalkan BUMDes di desa tersebut dia mengelola pertanian, misalkan hasil pertanian seperti itu atau hasil perkebunan, misalkan buah seperti jeruk atau segala macam. Jadi mungkin dia lebih membuat BUMDes itu ke arah pengelolaan sentra-sentra ekonomi di bagian perkebunan seperti itu. Jadi jenis usaha BUMDes itu disesuaikan dengan masing-masing desa atau daerahnya ya. Jadi prioritas penggunaannya adalah untuk itu penguatan BUMDes tadi. Jadi seperti tadi penyertaan modalnya dari dana desa didukung untuk menggerakkan BUMDes di desa masing-masing. Tapi sudah tentu dengan harus ada pertanggungjawaban juga dari BUMDesnya, dikelola untuk apa seperti itu. Jadi ibaratnya dana desa yang diperuntukkan untuk BUMDes tersebut tidak sia-sia, jadinya tidak terbuang percuma gitu kan. Jadi memang harus digunakan sebaik-baiknya. Jadi dana desa yang disertakan di BUMDes tadi itu memang sebelum disalurkan ke BUMDesnya harus ada semacam itu rencana penggunaannya. Jadi tidak bisa desa itu memberikan kepada BUMDes 100 juta nih, 100 juta,
Terus BUMDes itu bebas mengelola untuk apa saja, tidak seperti itu. Jadi BUMDes itu dalam meminta dana kepada desa ataupun desa dalam menyatakan modal ke desa itu wajib menyatakan penggunaannya untuk apa saja sih, misalkan untuk pembangunan itunya kantor BUMDesnya seperti itu boleh, atau membeli peralatan untuk mendukung BUMDesnya dalam operasionalnya seperti itu, misalkan mesin giling padi seperti itu, atau dan lain sebagainya. Itu harus ada peruntukannya. Jadi penyataan modal penyataan modal desa yang berasal dari dana desa itu terarah jadinya. Jadi itulah salah satu prioritas penggunaan dana desa, yaitu untuk penguatan BUMDes yang ada di desa. Prioritas selanjutnya itu ada program prioritas nasional. Jadi ada program prioritas nasional yang ada yang sesuai dengan visi misi presiden, yang juga harus dilaksanakan lah kurang lebih di desa tersebut, yaitu kurang lebih adalah penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting dan pengembangan desa wisata seperti itu. Jadi kurang lebih ada program prioritas nasional nih, ada visi misi Pak Presiden yang memang diturunkan atau yang bisa dilaksanakan oleh desa. Yang diharapkan desa itu bisa melaksanakannya lah kurang lebih seperti itu. Di mana penguatan ketahanan pangan diharapkan ketahanan pangan itu sentranya atau garda terdepan desa-desa. Tapi disesuaikan juga dengan kondisi desa. Apabila memang desa itu tidak, ibarat desa pesisir misalkan, itu otomatis tidak bisa kan. Jadi dia disesuaikan juga. Ini kan mungkin untuk desa-desa yang lebih ke mungkin sentralnya lebih dekat ke pertanian ya gitu, kurang lebih seperti itu yang mungkin lebih dikuatkan. Dan juga kalau untuk misalkan desa-desa yang di pegunungan atau pesisir itu mungkin prioritasnya berbeda lagi gitu. Ataupun bisa juga ketahanan pangan dalam hal misalkan kalau untuk pesisir mungkin ketahanan pangan dalam artian pengolahan hasil lautnya mungkin seperti itu, bisa juga dikaitkan. Terus untuk pencegahan stunting itu apa? Stunting itu kurang lebih kayak kurang gizi lah, kita bilang gitu ya, kurang gizi, atau ada anak kecil yang memang secara tinggi badan atau berat badannya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi misalkan anak umur 10 tahun, misalkan berat badannya harusnya misalkan 5-40 kilo, tapi dia 20, jadi kayak semacam kurang gizi. Jadi diharapkan program dana desa atau kegiatan yang akan dibiayai oleh dana desa itu diarahkan untuk pencegahan stunting tadi. Misalkan ada kegiatan di desa, pemberian makanan sehat atau pemberian makanan bergizi kepada anak-anak balita di desa A, bisa juga dibuat seperti itu, menggunakan dana desa seperti itu, bisa. Jadi arahnya untuk mencegah stunting tadi, karena memang stunting ini merupakan program prioritas nasional juga dari Pak Presiden, juga dari pemerintah Indonesia. Diharapkan memang Indonesia itu bebas stunting lah, jadi diharapkan desa juga sebagai garda terdepannya lah. Terus pengembangan desa wisata, jadi selama ini kita tahu beberapa tahun belakangan wisata di Indonesia ini sudah mendapatkan sorotan lah ya, sorotan untuk dikembangkan. Jadi kalau mungkin ada tahu di Indonesia sudah ada 10 wisata yang memang unggul untuk dikembangkan ya di Indonesia ini. Jadi diharapkan desa-desa juga menggali lagi desa-desa potensi wisata yang ada di desa-desa yang tadi itu. Bisa wisata alam, bisa wisata sejarah, wisata apalagi ya, wisata misalkan wisata makanan, macam-macam lah. Jadi dana desa itu diproses untuk seperti hal-hal seperti itu. Jadi gunanya juga sama juga untuk meningkatkan ekonomi tadi, supaya roda perekonomian di desa itu tetap bergerak kan gitu. Dan yang ketiga, prioritas penggunaan adalah untuk adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita tahu bersama setahun belakang ini kita diterpai oleh pandemi COVID-19, sampai dengan saat ini juga Indonesia masih berjuang untuk melawan COVID-nya. Jadi mulai tahun 2020 ini sebenarnya prioritas penggunaan desa itu digunakan untuk pencegahan atau
dalam rangka pencegahan COVID atau penanganan masyarakat yang terdampak COVID. Jadi dana desa itu digunakan untuk melakukan pencegahan COVID, misalkan membangun semacam posko-posko pemeriksaan, screening, pemeriksaan pemeriksaan orang-orang lah kurang lebih seperti itu. Pemeriksaan orang-orang yang ada berlalu lalang di desa, screening lah kalau bahasa kesehatan adalah screening ya. Pemeriksaan suhu tubuh seperti itu, dia membuat pos-pos lah seperti itu, membuat posko disinfektan misalnya seperti itu. Contohnya hal-hal mudah seperti itu. Jadi digunakan untuk hal seperti itu untuk pencegahan COVID-19 di desa. Jadi diharapkan desa-desa itu aware lah terhadap COVID ini. Jadi penanganan COVID itu mulai berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten kota, sampai dengan nasional. Jadi penanganannya dimulai dari desa tadi. Misalkan desa membangun posko-posko penanganan COVID. Kalau saya dulu pernah di Maluku itu ada mereka memang membangun semacam posko penanganan COVID jadi dalam posko itu ada jadi setiap orang yang lewat, setiap masyarakat desa yang berlalu melewati perbatasan desa tersebut itu sudah bisa diperiksa lah, dia diperiksa suhu tubuhnya seperti itu, seperti di screening kalau bahasa kesehatannya. Terus yang terakhir adalah untuk ada namanya bantuan langsung tunai. Jadi mulai tahun 2020 desa itu diwajibkan untuk melakukan bantuan langsung tunai yang dananya berasal dari dana desa. Jadi bantuan langsung tunai ini diberikan kepada masyarakat yang memang masyarakat miskin lah, kurang lebih masyarakat miskin ada di desa-desa di masing-masing desa itu diberikan bantuan tunai. Kalau tahun 2020 itu sebesar 600.000 ya, 600.000 untuk 3 bulan, 600.000 untuk sebulan kalau saya nggak salah itu diberikan oleh desa kepada masyarakat yang ada di desanya ya. Tapi dananya berasal dari desa. Jadi proses penggunaan dana desa itu untuk tahun 2020 dalam hal penanganan COVID itu adalah itu tadi untuk bantuan langsung tunai karena kita tahu mungkin di tahun kemarin kan ada beberapa yang memang di WFH yang namanya WFH pekerja di WFH terus pertokoan segala macam itu tutup jadi mungkin mengurangi berdampaklah kepada perekonomian masyarakat khususnya di desa. Jadi diharapkan dengan ada dana desa ini dia bisa paling tidak membantu perekonomian lah di desa tersebut. Jadi diberikanlah bantuan langsung tunai kepada masyarakat di desa. Jadi nanti desanya mendata orang-orang yang memang berhak mendapatkan dana desa, mendapatkan bantuan langsung tunai itu di desa sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Kementerian Desa. Nanti diserahkan, kalau dulu tahun 2020 itu 3 bulan ya diberikan, nanti mungkin tahun 2021 bisa juga bertambah ya pemberiannya. Rencananya memang setiap bulan diberikan kepada masyarakat desa bantuan langsung tunai tadi. Jadi paling tidak membantu masyarakat yang terdampak COVID. Jadi untuk tahun 2021 ada 3 tema prioritas penggunaan dana desa yang harus didahulukan lah kurang lebih di masyarakat di desa tersebut. Jadi ada pemulihan ekonomi nasional, ada untuk sebagai pengaplikasian program prioritas nasional, terus ada sebagai untuk adaptasi kebiasaan baru, itu penanganan COVID seperti ini. Karena memang diharapkan di desa tersebut agar ada terdepannya dalam menangani COVID tersebut. Jadi mungkin untuk yang protes itu mungkin penjelasannya Bapak Ibu ya. Terus saya coba balas atau jawab ya, ini ada chat juga lagi. Kita coba jawab ya. Ada pertanyaan dari Shelly Midesia ya. Pertanyaan dari Cut Yunda, maaf Pak, saya ingin bertanya mengapa pembangunan tidak terrealisasi dari tahun sebelumnya hingga sekarang sedangkan dananya sudah ada, di mana kendalanya? Nah, ini memang
masalah klasik di desa ya Bapak Ibu ya. Memang tidak ada beberapa pembangunan tidak terrealisasi. Jadi dananya sudah jadi kendalanya itu bisa dari misalkan pihak eksternal atau dari eksternal atau internalnya gitu ya. Macam-macam sih kendala. Tapi selama saya mungkin itu ya saya sharing lah selama saya mungkin bekerja ataupun melakukan evaluasi terhadap dana desa ini, memang kendalanya bisa jadi juga karena dananya ada tapi apa namanya ada dananya ada tapi masih kurang seperti itu. Mungkin pembangunannya bertahap gitu misalkan pembangunan gedungnya memang membutuhkan dana yang besar, jadi memang dananya itu di apa namanya dicicil lah kurang lebih dipotong tahun pertama segini, tahun kedua segini seperti itu. Jadi dia memang belum transisi. Jadi mungkin dananya sudah ada tapi belum cukup seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Atau juga bisa jadi kendalanya karena memang ada unsur fraud di dalamnya. Fraud itu semacam apa ya, penyalahgunaan lah kurang lebih seperti itu. Dananya sudah ada, kegiatan sudah misalkan lah pembangunan gedung apa ya, gedung taman kanak-kanak lah misalnya pembangunan gedung taman kanak-kanak di desa, taman bermain anak-anak seperti itu. Dananya sudah ada, kegiatannya sudah ada, tapi belum rampung dia, belum selesai penggunaan, ataupun sudah dibangun tapi belum selesai, belum bisa dipergunakan lagi gitu. Bisa jadi kendalanya ada unsur fraud di dalamnya juga, bisa jadi juga misalkan uangnya kalau adik-adik mungkin sering membaca-baca di internet seperti itu kan ada beberapa kasus ya, uang dana desa dibawa lari oleh kepala desanya, disalahgunakan kepala desa, jadi pembangunan di desa itu tidak terrealisasi. Jadi bisa jadi juga seperti itu. Jadi banyak macam kendalanya. Tapi sepanjang saya pengalaman di evaluasi memang kebanyakan unsur fraud-nya lah sih, unsur penyalahgunaannya memang kendalaannya. Sebenarnya kalau ke kendala ibaratnya kayak bahan, material, mungkin kalau kayak saya mungkin gambar di Aceh atau segala macam, mungkin lebih mudah ya. Lebih mudah mendapatkan misalkan kendalanya bisa kita bilang kendalanya karena kekurangan material bahannya nih makanya tidak terbangun, mungkin itu tidak menyumbang porsi terbesar apalagi misalkan di Aceh ya, mungkin kan di Aceh daratan, mungkin dengan provinsi ataupun daerah-daerah yang sekitarnya lebih mudah dijangkau ya, jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh, mungkin lebih kepada itu kali, kepada unsur fraud di dalamnya juga. Jadi bisa jadi memang uang dana desa itu tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Jadi itulah nanti ada selanjutnya adalah peran kita nih, peran mahasiswa ini bagaimana sih terhadap dana desa ini, nanti ada itu nanti selanjutnya kita bahas bersama. Jadi kurang lebih kendalanya di situ deh. Jadi bisa jadi dananya memang sudah ada tapi belum cukup karena memang pembangunannya butuh biaya besar. Jadi mungkin ibaratnya pembangunannya sampai namanya itu multi years lah. Multi years itu sampai beberapa tahun ya dibangun. Jadi memang membutuhkan dana yang besar. Jadi memang untuk tahun pertama masih misalkan baru setengahnya saja, nanti mungkin dilanjut di tahun berikutnya. Tapi memang ada beberapa yang memang kegiatannya tidak ada tapi belum terbangun. Malah ada memang sampai fiktif seperti itu. Fiktif tidak uangnya terrealisasi tapi pembangunannya tidak ada, itu fiktif kan namanya fiktif. Jadi uangnya itu tadi sudah disalahgunakan, dibawa ke kepala desanya ataupun perangkat desanya lah, disalahgunakan lah kurang lebih seperti itu. Kalau ya. Ya Pak, ini udah langsung ke sesi tanya jawab tadi Pak ya? Iya, ini menjawab atau gimana kita? Atau saya habiskan dulu slide-nya kali ya? Tadi udah disambil juga, berarti ya udahlah, nggak apa-apa Pak. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita lanjut dulu lah nih supaya selesai dulu ya. Ya, baiknya gitu Pak, diselesaikan slide-nya baru nanti kita buka tanya jawab. Oke Pak, silakan Pak. Iya, baik. Jadi kita masuk slide dulu ya, adik-adik ya.
Nah, ini gambaran kucuran dana desanya lah. Dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ya. Jadi tahun 2000, jadi kalau kita lihat dari kurvanya ini, sebenarnya untuk keseluruhan dana desa yang ada yang disalurkan ke seluruh Indonesia, di seluruh desa di Indonesia itu mengalami kenaikan setiap tahunnya ya. Dari 2015 itu pemerintah mengalokasikan atau mengucurkan dana 20,7 triliun, terus 2016 47 triliun, tapi pembangunannya apa? terus 2017 50 triliun untuk seluruh desa ini ya, 2018 60 triliun, 2019 70 triliun, sampai dengan 2020 itu 72 triliun. Untuk tahun 2021 setahu saya memang masih tetap di angka 72 triliun memang digelontorkan pemerintah ke seluruh desa. Sedangkan Aceh sendiri hingga sampai dengan tahun 2020 untuk 6.497 kampung telah mendapatkan kurang lebih dia 24,8 triliun dari dana desa dari alokasi tadi. Jadi secara keseluruhan tuh sudah 319 triliun ya yang digelontorkan pemerintah ke seluruh desa Indonesia. Pemerintah Aceh itu kurang lebih 24,8 triliun lah dia mendapatkannya. Jadi kita lihat di sini sudah yang digelontorkan oleh pemerintah ke masing-masing desa itu. Jadi diharapkan memang adalah semacam outcome-nya lah, bukan output saja. Kalau kita bicara output kan sudah pasti pembangunannya ada terselenggara. Cuman memang kalau outcome itu memang harus ditekankan apakah itu bermanfaat untuk desa tersebut atau tidak gitu. Jadi kalau kita dari sini kurvanya selalu menaik ya, menaik dari tahun 2000. Pemerintah selalu menaikkan alokasi atau kucuran dana desa ke pemerintah kota, kabupaten, dan juga desa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita masuk ke definisi keuangan desa ya. Jadi keuangan desa tadi merupakan suatu sistem ya, suatu sistem yang dimana tadi sudah dijelaskan dana desa termasuk di dalamnya. Mungkin adik-adik di sini sudah familiar lah dengan istilah-istilah ini ya. Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, terus penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi itu suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya untuk terhadap pengertian yang tadi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi dana desa ini merupakan salah satu lingkup tadi seperti saya bilang, bukan salah satu organ dari pengelolaan keuangan desa tersebut. Jadi desa itu tidak hanya mengelola dana desa saja. Jadi desa itu juga mengelola dana-dana dari berbagai sumber, yaitu dari HDD, ada juga dana dari bantuan pemerintah pusat atau pemerintah kota, kabupaten, pemerintah provinsi, dan sebagainya macamnya. Jadi dia terlingkup di dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, ini kita masuk ke siklusnya. Siklusnya perencanaan tadi seperti tadi, perencanaan ada penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban. Kalau tadi di atas kan hanya perencanaan pelaksanaan saja, perencanaan langsung ke pelaksanaan ya, penganggaran tidak ada. Tapi di sini coba saya mungkin tidak menyangkut
Ya, barangkali terputus ya dari Bapak narasumber kita. Ya, kita tunggu saja. Ini barangkali kendala sinyal. Ya, Pak Rudin. Tadi sempat terputus, Pak ya? Iya, Pak. Halo, Pak Rudin. Udah sambung ya? Udah, Pak. Ya, halo. Ya, udah, Pak. Suara saat sini. Sudah ya? Sudah, slide juga udah, Pak. Saya dilanjutkan, Pak? Ya, udah. Ya, Pak. Udah ya. Ya udah, kita lanjut ya, tadi mohon maaf, adik sempat terputus tadi siaran Zoom kita. Jadi perencanaan tadi desa itu wajib salah satu contoh adalah membuat RPJMDes ya. RPJMDes tadi rencana jangka menengah desa. Jadi desa itu membuat semacam rencana anggaran dan juga kegiatan selama 5 tahun. 5 tahun desa itu mau ngapain, mau membuat apa, sasarannya apa, arah kebijakannya bagaimana, disitulah tercantum di RPJMDes. Dan perlu diketahui, RPJMDes itu bisa direvisi sesuai dengan kondisi nanti di per masing-masing tahunnya. Jadi tidaklah tidaklah kaku ya RPJMDes ini. Jadi bisa fleksibel, bisa direvisi namanya sesuai dengan dengan kondisi yang sekarang atau kondisi nanti tahun-tahun berikutnya, tapi tetap mempunyai kewajiban membuat rencana jangka menengah namanya selama 5 tahun, dilakukan desa selama 5 tahun. Jadi bagi perencanaan juga dari KPA selama 1 tahun. Jadi dia membuat juga penganggaran bagaimana sampai dengan outcome, gitu juga RPJM dan sampai dengan outcome itu dibuat, itu apa saja. Terus ada penganggaran tadi, setelah tadi kita dibuatlah dokumen perencanaan, penganggaran, desa berkewajiban dan mutlak harus membuat APBDes desa. Itulah salah satu persyaratan dana desa itu dapat disalurkan dan juga dapat digunakan. Jadi selama APBDes itu belum ada, desa tidak bisa melakukan penggunaan dana desa, ataupun dia tidak berhak mendapat penyaluran dana desa selama APBDes desanya belum dibuat. Jadi APBDes itu adalah itu anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi di situ kan yang rencananya dianggarkan desa dalam setiap tahunnya. Jadi APBDes ini dibuat desa setiap tahun ya setiap tahun. Jadi tahun 2020 ada, tahun 2021 ada, tahun 2020 nanti setiap tahunnya APBDes ini dibuat terus oleh desanya. Jadi APBDes itu di dalamnya ada anggaran pendapatan dan juga anggaran belanja, salah satu anggaran belanja desa.
Jadi desa itu membuat menganggarkan berapa sih pendapatan kita dalam setahun kita anggarkan gitu. Terus berapa sih belanja untuk kegiatan A, B, C dalam setahun itu dianggarkan, dibuat estimasi penganggarannya. Itu mungkin APBDes-nya. Terus ada pelaksanaan tadi, pelaksanaan sudah pasti adalah pelaksanaan dari APBDes-nya. Itu mungkin pembangunannya, pelaksanaannya itulah pelaksanaan kegiatannya, pelaksanaan pembangunan kegiatannya, pelaksanaan realisasi kegiatan pemberdayaan manusianya, seperti itu. Terus penatausahaan itu adalah segala pencatatan, kalau kita bilang pencatatan terhadap pelaksanaan terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang telah desa lakukan terhadap uang dana desa tersebut, seperti itu, ataupun uang dari sumber-sumber yang lain, seperti itu. Jadi bisa dibuat buku kas dicatat, buku pembantu pajak, ada juga bukti-bukti SPJ-nya, ditata usahakan atau dicatat seperti itu. Terus setelah ditata usahakan, dia ada pelaporan, jadi desa itu berkewajiban membuat pelaporan keuangan desa, namanya keuangan desa. Jadi bukan hanya dana desa saja yang membutuhkan pelapor, jadi keuangan desa secara keseluruhan itu juga diwajibkan untuk membuat pelaporan keuangan desa, yang dimana di dalamnya ada juga mengenai realisasi penggunaan dana desa tadi. Jadi di situ ada laporan keuangan, LRA, juga laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, masuk ke desa jika ada. Jadi kalau memang ada daftar program sektoral atau dari daftar program pemerintah yang memang langsung harus dilakukan oleh desa, yang uangnya langsung diberikan oleh pemerintah pusat, itu bisa dicantumkan jika ada. Tapi kalau tidak ada, tidak tetap dibuat, tapi mungkin nihil ya, hampir sama seperti dengan pertanggungjawaban. Pasien dia melaporkan harus sebagai sarana mempertanggungjawabkan, kan, itu seperti itu. Jadi ada laporan pertanggungjawabannya saja, seperti itu. Jadi itulah siklus dari keuangan desa tadi, ada perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Jadi inilah yang perlu memang dilakukan oleh desa tersebut. Sebelumnya untuk yang APBDes tadi saya tambah sedikit. APBDes desa itu, kalau tadi kita berbicara PJMDes itu bisa mungkin direvisi, mungkin tidak ada batasan revisinya berapa kali, tapi APBDes desa itu memang direvisi sebanyak hanya dibolehkan 1 kali saja dalam setahun. Jadi nanti kalau sudah direvisi namanya APBDes desa perubahan namanya, kalau sudah direvisi. Jadi kalau APBDes kalau belum direvisi biasanya sebutannya APBDes murni, seperti itu. Nanti kalau memang ada kegiatan yang ingin dirubah atau akan ingin ditambahkan, atau ada mungkin anggaran yang ingin dikurangi atau ditambahkan, pemerintah desa berhak untuk mendapatkan atau untuk melakukan perubahan atau revisi APBDes desanya. Tapi dibatasi selama 1 kali saja dalam setahun. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ya, ini asas pengelolaan keuangan desa. Jadi mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan istilah ini. Asas pengelolaan dana desa itu sudah pasti dia harus transparan, partisipasi, tertib, atau disiplin anggaran juga akuntabel. Transparan di sini ya, dana desa itu adalah setiap orang ataupun setiap orang-orang yang ada di desa tersebut berhak tahu berapa sih dana desa yang dikelola, untuk apa saja, terus realisasinya sudah berapa yang digunakan, sisa dana desanya tinggal berapa, itu diboleh. Jadi transparan, semua masyarakat berhak untuk mengetahui hal tersebut. Jadi dana desa itu bukan hanya sebatas perangkat desa saja yang tahu, bukan hanya kepala desanya saja, atau bukan
Pak Kecik aja yang tahu kan, bukan hanya sebatas Pak Kecik saja yang tahu ataupun sekretaris desa saja yang tahu, tapi itu masyarakat desa juga perlu tahu juga, masyarakat desa semuanya juga perlu tahu maupun penggunaannya. Terus partisipasi desa itu asasnya adalah segala kegiatan ataupun Ya, barangkali mungkin ada gangguan sinyal lagi ya dari Bapak narasumber kita. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Fahrudin lanjutkan, Pak. Halo. Ya, silakan Pak Fahrudin, Pak. Silakan lanjutkan, Pak. Ya, boleh. Kita lanjut dulu. Iya, Pak. Foto-foto ya. Tadi kita lanjut ya. Adik-adik ya. Tadi dia oke, boleh. Kita tadi partisipatif juga, jadi kegiatan itu harus berdasarkan musyawarah dari desa. Jadi masyarakat itu ikut andil lah, semuanya masyarakat di desa ikut andil terhadap ataupun perwakilan masyarakat lah bisa dibilang gitu. Perwakilan masyarakat itu ikut andil terhadap kegiatan yang akan digunakan oleh dan desa. Jadi intinya diharapkan kegiatan yang dibiayai Halo, Pak Fahrudin. Halo. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Sepertinya masih masalah sinyal, Pak ya? Halo. Iya, Pak Fahrudin.
Masih banyak mungkin yang masih kompetensinya masih belum memadai seperti itu. Jadi kita bisa sebagai mahasiswa generasi muda, kita dapat dengan membaca aturan tentang pengelolaan desa, kita dapat sebagai mensosialisasikan atau penyambung lidah kebijakan pemerintah lah terkait dengan pengelolaan dana desanya, supaya dana desa itu berjalan dengan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi ada mungkin bisa misalkan kampus ataupun mungkin bekerja sama dengan pemerintah desa melakukan semacam sosialisasi bersama ataupun adik-adik sendiri di pemerintahnya atau lingkungannya masing-masing, apabila mengetahui tentang pengelolaan dana desa ini, memahami itu tuh bisa memberikan masukan semacam itu kepada pemerintah desanya. Terus kita juga dapat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan dana desa di wilayah masing-masing. Jadi kontrol di sini mungkin tidak seperti polisi ataupun yang aparatur hukum ya kita berbicaranya, mungkin lebih kepada adik-adik lebih aware ya, lebih peka terhadap dana desa yang ada di sekitar lingkungan adik-adik pasti. Jadi sebagai contoh misalkan bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai itu kan adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID dan juga pasti masyarakat yang miskin lah kalau nggak seperti itu. Jadi jika misalkan adik-adik mengetahui misalkan ada di lingkungan sekitar, namun secara ekonomi orang tersebut ibaratnya berada lah kurang lebih ya, berada rumahnya bagus, pekerjaannya juga bagus, tapi dia tetap mendapatkan BLT, nah itu bisa jadi sebagai fungsi pengawasan adik-adik juga sebagai mahasiswa, bisa melaporkannya ke kepala desa dan seperti itu, bisa memberitahukannya juga ke kepala desa mengenai penggunaannya, lebih kepada penggunaan dana desanya apakah memang sudah sesuai dengan peruntukannya apa tidak. Jadi adik-adik bisa memberitahu, oh di sini ada yang dapat BLT, dapat bantuan langsung tunai, tapi dia kerjanya sebagai misalkan pengusaha, udah sukses segala macam lah gitu, sukses, tapi dia tetap dapat BLT, ya itu adik-adik dapat melakukan fungsi pengawasannya di situ seperti itu. Nanti kan kalau untuk fungsi pengawasan lebih detail ya terlebih dahulu itu ada yaitu tadi ada aparatur hukumnya tadi, ada bidang ada bidangnya masing-masing lah, ada bidang masing-masing untuk dalam melakukan itu, seperti mungkin di bidang saya juga seperti itu mungkin lebih detail terlebih dahulu. Tapi adik-adik paling tidak lebih aware lah terhadap, oh ternyata di lingkungan saya itu ada dana desa nih. Biasanya dana desa itu ada pelangnya, kalau adik-adik tahu. Kalau adik-adik tahu itu ada semacam pelang ya, pelang spadu misalkan pembangunan jalan desa. Pembangunan jalan desa ini di sumber dana desa. Berarti itu adalah pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Jadi adik-adik itu bisa memantau, oh jalannya bagus tidak yang dibangun, seperti itu. Atau ada bantuan langsung tunai, pasti kalau bantuan langsung tunai itu pasti ada setiap masing-masing desa. Jadi adik-adik bisa mengetahui nama-namanya, siapa saja menerima dana desanya, karena itu dipublikasikan biasa. Jadi adik-adik bisa mungkin melihat kira-kira namanya siapa, bukan misalkan oh ini ada yang jangan sebut, jadi bisa memberitahukannya kepada kepala desa agar mungkin direvisi namanya tersebut gitu. Jadi sasarannya lebih tepat gitu. Jadi itu pusat kepada desa melalui kabupaten kota yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Nanti betul-betul kegiatannya bisa disesuaikan dengan kegiatan yang ada di desa. Biasanya kabupaten kota melalui bupati, kepala daerahnya itu membuat semacam peraturan
desa. Itu nanti akan ada aturannya bisa setiap tahun. Jadi bu pembangunan desa misalkan. Jadi nanti desa tinggal menyesuaikan saja lebih tepat sasaran untuk tahun 2021. Prioritas penggunaannya sudah ditentukan, ada 3 tadi, program nasional untuk penanganan COVID dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi itu yang terlebih dahulu didahulukan sebelum melakukan kegiatan yang lainnya yang dibiayai oleh dana desa. Jadi diharapkan dana desa tiap tahunnya itu ada tidak hanya menghasilkan output saja, tapi outcome dapat dirasakan untuk masyarakatnya. Oh ini ada dana desa ini mungkin akses jalan saya, misalnya jalan dulu rusak, seperti itu, sekarang jalan desa sudah bagus. Jadi adalah manfaat yang dapat dirasakan oleh desa tersebut. Jadi tidak hanya dinikmati oleh kepala desanya saja, tidak dinikmati oleh sebagian kelompok saja dari desa tersebut. Jadi memang peran mahasiswa di sini mungkin lebih secara akademik lebih baik mungkin daripada masyarakat desa umumnya, bisa melakukan perannya di situ tadi, perannya mengolah melihat penggunaannya, memantau penggunaannya apakah sudah sesuai dengan yang dipergunakan apa tidak. Apabila memang ada mengetahui ada penyimpangan seperti itu, ada misalkan uangnya dibawa diselewengkan atau dibawa lari oleh perangkat desa ataupun kepala desanya, mahasiswa juga bisa berperan juga, bisa melaporkannya kepada pihak berwajib, tentu dengan misalkan ya ada bukti-buktinya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi dana desa ini memang hal yang itu ya Bapak Ibu, yang menjadi perhatian bersama karena memang dipantau terlebih dahulu. Jadi bisa jadi juga nanti adik-adik juga setelah mungkin lulus dari kuliah ataupun masih dalam masa kuliah bisa berkecimpung juga di desa kan gitu. Bisa mungkin sebagai tenaga perbantuan di desa dalam hal keuangannya, mungkin seperti itu bisa jadi pendamping desa, karena memang desa itu ada pendampingnya masing-masing, pendamping desa namanya. Jadi dia ibaratnya yang membimbinglah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa terkait dengan pengelolaan desa. Oke, mungkin itu saja slide yang singkat mungkin dari saya. Nanti mungkin kalau ada teman-teman, adik-adik diskusi ataupun sharing pengalaman, mungkin sudah ada yang pernah berkecimpung mengenai dana desa, itu bisa di sharing bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Oke, mungkin ya, itu aja Pak. Moderator ya Pak. Ya Pak. Ya. Jadi, ya makasih Pak narasumber. Ya. Pak Fahrudin Lubis. Jadi di sini kita buka sesi tanya jawab ya kepada adik-adik mahasiswa. Ya. Nanti boleh langsung bertanya melalui mikrofon ya. Nah, sebutkan nama, prodi, atau juga kalau yang umum bisa instansi ataupun pekerjaan. Lalu ditanyakan apa hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa kepada Bapak narasumber kita. Ya, bagi yang ada, silakan langsung. Nah, belum ada sepertinya Pak ya. Nah, sambil menunggu nih Pak. Mungkin ya Pak? Ya boleh. Oh, apa tidak jawab yang chat di situ atau boleh terserah yang mana. Oh iya ada. Kalau sudah ada, boleh silakan langsung.